Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang pencocokan pola. Ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencocokan pola. Yang kedua, algoritma brute force. Yang ketiga, algoritma Knuth-Morris-Perret. Yang keempat, algoritma Moore-Boyer. Yang kelima, more information. Oke, lanjut. Yang pertama, apa itu pencocokan pola? Definisi diberikan 1. T, yaitu teks, yaitu string yang panjangnya n karakter. 2. P, pattern, yaitu string dengan panjang m karakter yang akan dicari dalam teks. Carilah lokasi pertama di dalam teks yang bersesuai dengan pattern. Contoh, T. Hujan di Spanyol tetap, terutama di dataran. P. Main atau utama. Di sini ada beberapa contoh tentang aplikasi. Yang pertama, pencarian di dalam editor teks. Yang kedua, web search engine. Yang ketiga, analisis citra. Yang keempat, bioinformatik, yaitu pencocokan rantai asam amino pada rantai DNA. Oke, lanjut. String konsep atau konsep string. Ada 3 contoh. Yang pertama, S bisa diasumsikan sebagai string atau serangkaian berukuran M. Yang kedua, awalan S adalah substring. Yang ketiga, K adalah indeks antara 0 dan M-1. Contohnya, semua kemungkinan yang berawalan S. Ada A, An, N, Ander, Andre, Andrew. Terus yang kedua, W, Eu, Rew, Drew, Ndrew, Andrew. Terus untuk penjelasan poin kedua tentang algoritma brute force, yaitu pemeriksaan setiap posisi dalam teks T untuk melihat apakah corak P dimulai pada posisinya. Ada 2 contoh. T ada huruf A, N, D, R, E, W. Terus yang kedua, P, R, E, W, yang dimana A dan R saling berhubungan seperti garis yang terhubung antara huruf A dan R. Di sebelah kanannya ada huruf T, A, N, D, R, E, W, dan di bawahnya P, R, E, W. Setelah diubah menjadi hubungan antara N dan R. Oke, di sini ada contoh program Java yang menggunakan algoritma brute force. Bisa dilihat yang ditebalkan warna kuning. Pada bagian line pertama ada public static in brute string text atau string pattern. Oke, di sini ada analisis word case. Yang pertama ada jumlah perbandingan yang dimana n kurang m plus 1 sama dengan 0 mn. Contoh ada 2 T sama P. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait
pencocokan string, yang dimana tadi telah disampaikan teman saya sampai slide 14, yaitu podcast, kasus podcast. Baiklah, saya Yusril, NIM saya 18.018.241, akan melanjutkan yaitu tentang base case. Untuk base case itu sendiri berarti kasus terbaik, di mana kompleksitas kasus terbaik adalah ditandai dengan 0 dalam kurung n. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu terjadi bila karakter pertama atau pattern P tidak pernah sama karakternya dengan teks T yang dicocokkan. Jumlah perbandingannya maksimal sebanyak n kali. Jadi setelah kita inputkan, entah itu berapa, bisa 10 kali, bisa 11 kali, intinya nilainya itu maksimal. Contoh tersebut, contohnya adalah T sama dengan string ini berakhir dengan Z. Jadi nanti untuk P itu sendiri adalah Z, 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 dan Z sebanyak 3 kali. Oke, itu untuk kasus terbaik. Kemudian kita lanjutkan ke average case. Nah, untuk average case itu sendiri berarti kasus biasa. Tapi sebagian besar dari pencarian teks biasa menggunakan O dalam kurung M plus N, yang dimana sangat cepat atau quick. Contoh dari kasus yang lebih rata-rata itu adalah T sama dengan A, pencarian string adalah standar. String searching example is standard. Jadi pencarian string adalah standar. Jadi menghasilkan store di huruf nya. Itu untuk kasus biasa atau average case. Kemudian algoritma brute force cepat ketika alfabet teks besar antara dari huruf A besar, huruf kapital A, sampai dengan huruf kapital Z, atau huruf kecil A sampai huruf kecil Z, angka 1 sampai dengan angka 9, dan seterusnya. Lebih lambat ketika alfabetnya kecil, misalnya 0,1. Ini terletak di binary file atau angka biner atau file foto. Nah, di situ terdapat bilangan biner yang tersusun sehingga membentuk sebuah foto dan lain sebagainya. Lagi ke slide 18. Algoritma KMP. Algoritma KMP pada dasarnya adalah mencari pola dalam teks dengan urutan dari kiri ke kanan, seperti layaknya algoritma brute force. Jadi ini merupakan persamaan dari algoritma brute force. Tapi untuk algoritma KMP ini menggeser pola lebih cerdas daripada gaya kasarnya. Gaya kasarnya algoritma brute force, atau bisa lebih dikatakan menggeser pola lebih cerdas daripada algoritma brute force. Lanjut lagi ke Donald Knaut. Dia adalah aku adalah seorang grammar. Jadi di sini Donald Ervin Knaut lahir 10 Januari 1938. Adalah seorang ilmuwan komputer
komputer dan profesor di Emeritus Stanford University. Dia adalah seorang penulis karya multi-volume Many the Arts of Computer Programming. Knaut telah disebut sebagai bapak dari analisis algoritma. Dia berkontribusi pada pengembangan analisis yang ketat dari kompleksitas komputasi algoritma dan sistematis teknik matematika formal. Untuk itu, dalam proses ia juga mempopulerkan notasi asimptotik. Nah, jadi inilah bapaknya dari analisis algoritma. Beliau memang dikenal sebagai orang jenius pada waktu itu. Lanjut lagi ke slide 20. Jika ketidakcocokan terjadi antara teks pada pola P atau P dalam kurung array 7 I titik E T dalam kurung array 7 tidak sama dengan P J, apa yang bisa kita ubah untuk menghindari pola perbandingan yang sia-sia atau waterfall comparisons? Jadi jawabannya adalah awalan terbesar dari P menggunakan array 0 sampai dengan J-1. Itu adalah akhiran dari P dalam kurung array 1 sampai dengan J-1. Baik, di sini ada contoh di slide berikutnya, yaitu AB AAB. Ini menggunakan 5 kotak sendiri yang disimbolkan dengan J. J isi nilainya 5 yang terdiri dari A, B, A, B. Dan X sebagai inputan algoritmanya. X dilambangkan dengan I. Kemudian masuk ke tahap P. Di tahap P, kotak-kotak yang tidak berisi nilai atau nol itu dihilangkan. Jadi tersisalah A, B, A, B, A. Kemudian masuk ke tahap J, yang dimana nanti ada penyusunan repeat comparisons. Nah, jadi di sini untuk huruf AB, AA, BA itu yang hanya diwarnai adalah 2 huruf saja, yaitu A dan B. Karena seperti yang kita tahu tadi, awalan terbesar adalah P bernilai array 0 sampai dengan J-1. Nah, di sini kan ada 6 kotak, jadi dipilihlah array terbesar dan diakhiri dengan J-1. J-1 berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi bernilai sampai B saja. Lanjut ke slide 22. Untuk slide 22 ini temukan awalan terbesar dari AB AAB dengan nilai P arraynya 0 sampai 4 yang merupakan akhiran dari AB AAB. Nah, di sini di awalan pertama AB dan diakhiri dengan AB juga dengan nilai array P sama dengan 1 sampai 4. Jawabnya AB. Jadi kita di sini ambil kategori AB dengan panjangnya sebanyak 2. Kemudian atur J sama dengan 2 tadi. Nilai J baru ini merupakan nilai J baru untuk memulai
perbandingan. Jumlah pergeseran kita buat variabel baru yaitu S sama dengan panjang soal tadi AB AB dikurang panjang AB, sehingga AB itu bernilai 5 dan AB bernilai 2. Jadi dikurangkan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, dan ini merupakan contoh dari algoritmanya. Ada BA, CB, AB, ABA, AB, CBA. Itu dilambangkan dengan T. Kemudian masuk ke tahap berikutnya. Untuk yang di bagian S ini dihilangkan karena tidak mempunyai nilai. Jadi dikasih tanda S. Kemudian untuk yang A dan C di bagian T ini itu merupakan sebuah algoritma dari pergeseran algoritma. Nah, pergeseran algoritma merupakan pergeseran algoritma sehingga A itu kalau turun berpindah ke belakang, kemudian C itu diturunkan lagi karena nilai C yang ada di P ini masih belum tersedia. Sehingga dapatlah Q yang berwarna putih yaitu ABA. Kemudian masuk ke tahap T lagi. Yang di garis bawahi di sini adalah ABA. ABA akan kita ambil lagi ke tahap berikutnya sehingga menghasilkan 7 kotak yaitu ABAB, ACA. Nah, setelah itu kita ambil nilai K. Nilai K yaitu ABA. Karena di sini tadi kan kita mencari studi kasus yaitu ABA, pemecahan masalahnya bagaimana menggunakan algoritma KMP. Sehingga sudah dapat ABA, kemudian kita bandingkan lagi. Tadi kan ada soal ABA dengan ABA. Sehingga dapatlah PQ dan PK. Jadi awalan terpanjang dari prefiks PQ itu juga A dan akhiran PQ adalah ABA. Jadi PK itu ABA, nilai isinya itu cuma ABA, tapi di akhir PQ itu nilainya ABA. Sehingga B arraynya 3 adalah B arraynya 4 adalah 3. Lanjut lagi, fungsi pinggiran KMP. KMP memproses ulang pola untuk menemukan kecocokan prefiks pola dengan itu sendiri. Kemudian J, posisi tidak cocok dalam P array yang bernilai 0. Kemudian K, posisi sebelum ketidakcocokan, yaitu dengan rumus K sama dengan J-1. Kemudian border perbatasan function BK itu didefinisikan sebagai ukuran awal terbesar atau prefiks largest dengan nilai P 0 sampai K tadi yang sudah kita kurangkan dengan 1, yang juga merupakan akhiran dari P 1 sampai dengan K. Nama lain fungsi KMP fungsi pinggiran KMP adalah fungsi gagal yang disingkat dengan file. Di sini juga ada contohnya P ABA. Kita menggunakan indeks, jadi indeksnya dimulai dari 0 sampai 5 dan totalnya ada 6
array dengan indeks mulai dari 0. J kita indeksnya, PJ itu studi kasusnya, K hasil pengurangan dari nilai J dikurang 1, dan BK ini merupakan ukuran perbatasan terbesar. Nah, ini bisa dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tempatkan posisi P tadi yang AAB satu-satu berdasarkan nomor indeksnya. Jadi 0A, 1B, 2A, 3A, 4B, 5A. Kemudian K. Di sini kenapa diberi tanda strip? Karena 0 dikurang 1 itu min. Jadi di algoritma itu tidak ada min. Minimal nilainya adalah 0. Kemudian lanjut ke kotak berikutnya 1 dikurang 1, 0, 2 kurang 1, 1, 3 kurang 1, 2, 4 kurang 1, 3, 5 kurang 1, 4. Kemudian untuk BK-nya itu sendiri dimulai dari angka 0 sampai K. K tadi sudah kita jumlahkan 4 ya, 4, jadi minimal nilainya maksimal nilainya adalah 2. Karena 4 dibagi 2 ini sama dengan, lanjut lagi, mengapa B4 sama dengan 22? Berarti temukan huruf awalan terbesar P 0 sampai 4 dan juga akhiran P dengan array 1 sampai dengan 4. Temukan ukuran terbesar awalan AB AAB yang juga merupakan akhiran dari BAAB. Kemudian cari ukurannya, dan ukuran tadi yang sudah kita cari bernilai AB, maka nilai hasil akhir dari B4 sama dengan 2. Kemudian status studi kasus yang tadi AB AAB. Kemudian ada contoh lain yaitu AB 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 CA. Itu sebanyak 10 string, 10 string. Dengan nilai indeks mulai dari 0 sampai 9. 10 huruf ya, maaf, 10 huruf. Jadi nilai indeksnya totalnya adalah 10 mulai dari 0 sampai 9. Kemudian seperti cara break tadi, tempatkan masing-masing berdasarkan nomor indeksnya dan huruf. A0, 1B, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 7B, 8C, 9A. Kemudian K tadi sesuai dengan rumus awal dikurangkan dengan 1, dapatlah hasil ini. Kemudian BK. BK di sini karena dia 9 integer, pengurangannya hanya pengurangan 1. Jadi semua huruf dari K tadi, nilai dari K dikurangkan dengan 1. Untuk mulai dari 0 itu tidak dikurangkan karena 0 sudah nilai minimum. Dan terakhir ini adalah 8. 8 dikurangkan dengan dia sendiri karena merupakan akhir dari string. Nah, kemudian untuk slide menggunakan fungsi perbatasan. Memodifikasi algoritma brute force. Jika ketidakcocokan antara P arraynya J, P array J tidak sama dengan T, kemudian K sama dengan J-1, sama dengan J, sama dengan lagi BK. Baiklah,
Itu tadi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan KMP di pemrograman Java. Pertama kita buat kelasnya terlebih dahulu, yaitu bernama KMP match dengan dua parameter, yaitu text dan pattern bertipe data string. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel n di mana nilainya itu dari panjangnya teks. Kemudian di sini ada variabel m dengan nilainya itu panjangnya dari pattern. Kemudian kita deklarasikan juga sebuah array yang bernama file di sini, di mana nilainya itu dari sebuah metode dan berparameter pattern. Kemudian ada i sama dengan 0 dan j sama dengan 0. Di sini menggunakan perulangan, di mana i masih kurang dari n, maka dilakukanlah pengecekan jika pattern karakter ke j sama dengan teks karakter ke i, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Jika j sama dengan m-1, maka dilakukan pengembalian, yaitu return i min m plus 1. Kemudian i nya bertambah, j juga bertambah. Jika j lebih besar dari 0, maka nilai j nya ini sama dengan file j-1, yaitu indeks array indeks dari si file ini yang bagian j-nya. Terus jika tidak keduanya ini, dalam kondisi keduanya ini, maka i-nya akan bertambah saja. Kemudian setelah melakukan perulangan selesai, melakukan pengembalian, itu return min 1. Kemudian di sini ada kelas yang berupa array bertipe data integer, namanya computer file, dengan satu parameter, yaitu pattern, yang nantinya ini dipanggil di bagian sini nih. Nah, pemanggilannya di sini. Di sini dideklarasikan, yaitu untuk filenya ini new in pattern.length, yaitu panjang arraynya ini, panjangnya si string dari pattern ini. Kemudian untuk file 0 nya itu sama dengan 0, file 0 nya itu sama dengan 0. Kemudian parameter m dideklarasikan sebuah variabel m dengan pattern.length, panjang pattern. Kemudian j sama dengan 0, i sama dengan 1. Kemudian di sini ada sebuah perulangan. Jika i masih kurang dari m, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Jika pattern karakter dari si pattern yang ke j sama dengan pattern karakter ke i nya ini, maka array file yang ke i, indeks ke i, sama dengan j plus 1. Kemudian i nya ini bertambah, j bertambah. Jika j lebih dari 0, maka variabel j ini akan diberikan nilai dari file j-1. Jika tidak keduanya, maka file indeks ke i sama dengan 0 dan
i-nya ini bertambah. Kemudian dilakukan pengembalian pada file. Nah, pada kelas main yaitu dilakukan if args.length tidak sama dengan 2, maka sistem out println-nya use java kmp search text pattern, kemudian system.exist. Kemudian sistem akan menampilkan teks dengan args yang indeks ke 0, dan sistem juga akan menampilkan pattern dengan args 1, indeks 1. Di sini ada variabel post dengan yang diisikan oleh tadi kelas KMP match itu dengan 2 parameter. Parameternya yang ini dimasukkan ke sini. Jika post sama dengan min 1, maka akan menampilkan bahwa pattern not found. Tetapi jika tidak min 1, maka pattern started on at post. Dimana contohnya seperti ini. Dimana telah dijelaskan sebelumnya, A ini pada indeks ke 0, terus B nya di indeks ke 1 di bagian J ya, terus A ini bagian di indeks kedua, C3, A4, B5. Ini kenapa dapat 0? Dapat ini karena tidak boleh kurang dari 0. Terendah itu 0 ya. Maka di sini dikasih strip. Kemudian nih J-1, J-nya 1 dikurangi 1, jadinya 0. J-1, 2 dikurang 1, 1, 3 kurang 1, 2, 4 kurang 1, 3, 5 kurang 1, 4. Dan ini dilakukan pengecekan yang bagian sini nih. Ini ada sama, ini sama, tapi ini berbeda. Dilakukan pengecekan lagi kalau dia berbeda. Mulai dari sini, ini dengan yang ini beda. Ini dengan ini sama. Nah, dilanjutkan lagi. C dengan B sama enggak kan? Berarti dilakukan pengecekan ulang lagi. C dengan A enggak sama. Lagi di sini dicek A sama A sama. B A C A B. Nah, berarti ditemukanlah ini yang dicari. Nah, untuk kompleksitas waktu algoritma KMP ini yaitu untuk menghitung fungsi pinggiran yaitu O dalam kurung M. Untuk pencarian stringnya O dalam kurung N. Sedangkan untuk kompleksitas waktu algoritma KMP adalah O dalam kurung M ditambah 1, sehingga sangat cepat dibandingkan algoritma ini sangat cepat dibandingkan dengan algoritma brute force. Dan kelebihan dari algoritma ini tidak perlu bergerak mundur, terus sehingga membuatnya baik untuk pemrosesan file yang besar. Tapi algoritma ini juga memiliki kekurangan. Di sini saya akan melanjutkan kasus 2, yaitu
jika P berisi X dan dimana posisi X tersebut di sebelah kanan pada pattern, maka seolah-olah geser P satu karakter ke kanan agar posisi indeks terakhir P sejajar dengan posisi akhir T sebelumnya, ya ditambah 1. Pemeriksaan berikutnya tetap dimulai dari indeks terakhir P, yaitu J sama dengan M-1. M adalah jumlah dari patternnya, sebuah indeks pattern. Ya. Terus yang kita geser adalah nilai I. Nilai I, sehingga I baru sama dengan I ditambah M dikurang J. Pada kasus ini I baru sama dengan I ditambah 4 jumlah pattern, ya, I ditambah 4 dikurang 1 sama dengan I plus 3. I plus 3. Jadi geser I dan J ke kanan. Posisi akhir P sejajar dengan posisi akhir T plus 1. Ya, untuk kasus 3, yaitu jika kasus 1 dan 2 itu tidak ditemukan, tidak ada saat terjadi mismatch karakter X atau tidak ditemukan di dalam P. Ya, seolah-olah geser P agar posisi indeks pertama P 0 sejajar dengan indeks I plus 1. Pemeriksaan berikutnya tetap dimulai dari indeks terakhir P, J sama dengan M-1. Yang kita geser adalah nilai I. Nilai I baru sama dengan I ditambah M, dan pada kasus ini yaitu I ini ditambah 4 jumlah dari M ini, ya, indeks pattern. Dan seperti inilah, ya, geser I dan J ke kanan, posisi awal P sejajar dengan posisi I plus 1. Ya. Dan ini contohnya, contoh pada Boyer-Moore example. Nah, untuk algoritma Boyer-Moore memproses ulang pola P dan alfabet A untuk membangun yang terakhir. Nah, yang terakhir fungsi kemunculan L memetakan semua huruf dalam A kebilangan bulat, kebilangan integer. L didefinisikan sebagai indeks terbesar sehingga P I sama dengan X atau min 1 jika tidak ada indeks seperti itu. Untuk kasus 1 dan kasus 2 perlu informasi mengenai di mana kemunculan terakhir pada suatu karakter pada P. Informasi ini bisa diproses saat P sudah diketahui. Lalu lakukan preproses fungsi dengan menentukan posisi kemunculan terakhir semua karakter pada teks T di dalam pattern P.
Jika suatu karakter pada T tidak muncul di P, maka nilai fungsi last occurrence untuk karakter tersebut adalah -1. Nah, di sini seperti contohnya untuk last occurrence. Di sini ada A sama dengan indeks A, B, C, D. Ada 4 indeks. Dan P ada karakter abjad, ABA, CAB. Nah, pada P pattern ini ya dapat dilihat indeksnya, urut cat indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, A0, B1, A2, C3, A4, B5. Ya, untuk mencari last occurrence itu dapat dilihat di sini. Ya, untuk A ini memakai yang paling belakang dari belakang sini. Itu A di sini berada di indeks 4. Jadi nilai last occurrence-nya yaitu 4, sedangkan B yaitu 5. Untuk C di sini 3. Nah, di sini untuk indeks D pada pattern P itu tidak ditemukan, sehingga hasil last occurrence yaitu -1. Ya, untuk catatan dalam kode Boyer-Moore, L dihitung ketika pola P dibaca, dan biasanya juga L ini disimpan sebagai array, sesuatu seperti tabel pada slide sebelumnya. Nah, terus ini contoh Boyer-Moore yang kedua. Selanjutnya, nah, ini Boyer-Moore in Java. Nah, pada pertama ini program ini yaitu untuk menentukan apakah sebuah karakter itu terjadi mismatch atau tidak. Ya, di sini yaitu ada dua teknik pencocokkan. Yang pertama, looking glass technique dan character judgment technique. Looking glass technique untuk mencocokkan dari belakang patternnya. Terus ketika terjadi mismatch, pattern selalu dimulai dari belakangnya C. Nah, pada di sini yaitu untuk mengetahui last occurrence pada suatu karakter teks di T. Nah, selanjutnya, analisis. Untuk Boyer-Moore, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk yaitu dengan O dan M plus A. Nah, tapi pada Boyer-Moore ini cepat untuk tes dengan variasi karakter yang sangat beragam seperti A besar, dan lambat ketika alfabet kecil, seperti baik untuk English text ya.
Selanjutnya Bayer More ini lebih cepat dibandingkan brute force ya, untuk mencari karakter bahasa Inggris. Seperti ini contohnya. Selanjutnya dan terakhir, jadi mungkin ada informasi lebih lanjutnya bisa dicari di sini, pelajari di sini. Ya, mungkin cukup sekian dari tim kami. Ya, apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.